Obat OAD golongan SGLT2 inhibitor dengan judul penggunaan obat antidiabetik golongan SGLT2 inhibitor. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Kadek Cahyani Wulan Maharani dengan NIM 046. Yang kedua, Nikomang Ayu Okta Fitriani dengan NIM 047. Yang ketiga, Gede Wisnu Ardi Suputra dengan NIM 048. Yang keempat, Niyuyun Ati Wahyuni dengan NIM 050. Yang kelima, Niluh Putu Kalista Dharma Putri dengan NIM 051. Yang keenam, Niluh Komang Prema Wahini dengan NIM 053. Yang ketujuh, Ni Putu Desi Adelia dengan NIM 054. Farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik ada 4 tahap. Tahap pertama, absorpsi. Obat SGLT2 sodium glucose cotransporter 2 diabsorpsi ketika konsentrasi maksimal dalam plasma sekitar 1-2 jam setelah melalui pemberian oral. Tahap 2, distribusi. Setelah diabsorpsi, hampir seluruh SGLT2 terikat oleh protein plasma, yaitu 99%. Tahap 3, metabolisme. Di metabolisme dengan bantuan enzim UGT1A9 dan UGT2B4 menghasilkan glukoronidasi. Tahap 4, eliminasi. Dieliminasi melalui urin sebanyak 33% dengan waktu paruh 10,6 jam. Farmakodinamik. Yang pertama, hipotensi. Hipotensi simptomatik dapat terjadi terutama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, eGFR kurang 60 ml per min per 1,73 m3. Oleh itu, pasien dengan karakteristik tersebut sebelum mengkonsumsi obat ini, volume cairan pasien harus dievaluasi dan bila perlu dikoreksi. Yang kedua, ketoasidosis. Laporan ketoasidosis terjadi pada pasien diabetes mellitus tipe 1 dan 2 pada post-marketing surveillance pasca penggunaan obat SGLT2 inhibitor. Acute kidney injury dan gangguan fungsi ginjal. Sebelum memulai pengobatan, pertimbangkan faktor-faktor yang membuat rentan cedera ginjal akut seperti hipovolemia, insufisiensi ginjal kronik, gagal jantung kongesitif, dan terapi lain. SGLT2 inhibitor dapat meningkatkan kadar kreatinin serum dan menurunkan eGFR pada pasien usia lanjut dan pasien gangguan fungsi ginjal lebih rentan. 4. Hipoglikemia. Telah diketahui bahwa insulin dan insulin sekretagogum dapat menyebabkan hipoglikemia. Resiko hipoglikemia meningkat jika SGLT2 inhibitor dikombinasikan dengan obat golongan tersebut. Nah, sebaiknya dosis insulin atau insulin sekretagogum disesuaikan untuk mengurangi risiko hipoglikemia. Yang terakhir, yang kelima, infeksi jamur genital. Pemberian SGLT2 inhibitor akan meningkatkan risiko infeksi jamur genitalia. Pasien dengan riwayat infeksi jamur genitalia kronis atau rekuren akan lebih mudah kambuh. Mekanisme kerja obat yang dihubungkan dengan patofisiologi penyakitnya. Patofisiologi penyakit diabetes mellitus tipe 2 merupakan suatu kondisi medis yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal. Biasanya disebabkan oleh tubuh tidak dapat memanfaatkan insulin secara efisien. Diabetes mellitus 2 merupakan faktor risiko dari beberapa komplikasi makrovaskuler seperti penyakit jantung koroner, cerebrovaskuler, dan gangguan pembuluh darah perifer serta komplikasi mikrovaskuler seperti retinopati, nefropati, dan neuropati. Salah satu faktornya yakni kegagalan sel beta pankreas dan resistensi insulin pada otot dan hati merupakan efek utama yang terjadi. Selanjutnya, terjadi defisiensi inkretin,
lipolisis meningkat, hiperglukagonemia, resistensi insulin di otak, dan peningkatan absorpsi glukosa di renal yang juga dapat menjadi akibat dari perkembangan penyakit. Lalu, terapi SGLT2 inhibitors bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan memfasilitasi ekresi glukosa melalui urin, sehingga dapat memperbaiki kontrol glikemik. Mekanisme kerja ini bergantung pada kadar glukosa darah dan tidak tergantung pada kerja insulin. Dengan demikian, potensi hipoglikemia minimal dan tidak ada resiko stimulasi berlebihan atau kelelahan sel beta, tetapi cara kerjanya bergantung pada fungsi tubulus glomerus ginjal yang normal, sehingga orang dengan gangguan ginjal kurang cocok untuk golongan jenis ini. Contoh obat yang ada di pasaran: canagliflozin, Infocamet, Jardiance, dan Diamicron. Adapun efek samping dari obat tersebut, yang pertama, amputasi. Uji Kanvas melaporkan penggunaan canagliflozin meningkatkan resiko amputasi anggota tubuh bawah sehingga 97% dibandingkan dengan placebo. 2. Fraktur tulang. Ketidakseimbangan elektrolit, beberapa studi meta-analisis menemukan bahwa penghambat SGLT2 menyebabkan sedikit perubahan persentase pada kadar elektrolit serum. Nah, beberapanya dapat meningkatkan magnesium serum. Yang ketiga, diabetik ketoadosis. Penggunaan penghambat SGLT2 menurunkan rasio insulin terhadap glukagon dan meningkatkan lipolisis yang akan menstimulasi pembentukan keton pada hati. Yang keempat, hipotensi. Hipotensi simptomatik dapat terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal, usia lanjut, pasien dengan tekanan darah sistolik rendah, atau pada pasien yang menggunakan diuretik. Angiotensin converting enzyme atau angiotensin reseptor blocker. Dan yang terakhir, yang kelima, peningkatan lipid. Penghambat SGLT2 dapat menyebabkan sedikit peningkatan pada kadar kolesterol HDL dan LDL tergantung dosisnya. Keunggulan obat dilihat dari mekanismenya. Keunggulan dari obat OAD SGLT2. Penghambat SGLT2 merupakan sebuah golongan obat yang sangat berguna untuk dokter yang mengobati pasien dengan diabetes mellitus 2, terutama pada pasien dengan riwayat kardiovaskuler atau penyakit perlemakan hati non-alkoholik. Inhibitor SGLT2 dapat menjadi pilihan yang berguna pada pasien obesitas dan hipertensi karena penurunan berat badan dan manfaat antihipertensinya. SGLT2 dikontraindikasikan untuk pasien dengan insufisiensi ginjal, GFR lebih 45 ml per menit per 1,23 m3. Namun, obat ini mungkin sangat berguna tanpa memperhatikan durasi diabetes karena tindakannya tidak bergantung pada fungsi sel dan sekresi insulin, maka dapat digunakan pada pasien dengan diabetes jangka panjang, asalkan fungsi ginjalnya dapat diterima.